Malam ini kita akan membahas soal TO kalian yang udah kalian kerjain, yaitu TO2. Di sini aku akan bahas beberapa soal sebisa kita yang bisa kita bahas sampai waktunya nanti habis. Aku share screen ya. Oke, screenku udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, nanti kalau misalnya suaraku nggak jelas atau terlalu cepat, itu langsung ngomong aja ya. Dan kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain, itu langsung bilang juga. Oke, kita langsung aja untuk nomor 1. Oke, kita langsung nomor 1 itu ada soal tentang suhu dan kalor. Di sini katakan bahwa air bertemperatur 20 derajat Celcius dengan massa A gram, kemudian dicampur dengan es yang bertemperatur minus 10 derajat dan massa B gram. Kemudian kesetimbangan temperatur tercapai tanpa adanya kehilangan kalor dan sebagian es melebur. Nah, diketahui beberapa variabel, kemudian ditanyakan berapa sih massa es yang melebur. Nah, pertama biar lebih terstruktur, itu kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama, kita tulis diketahui itu ada suhu air. Kita tuliskan sebagai T air. Itu sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian TS atau suhu esnya itu sama dengan minus 10 derajat Celcius. Kemudian massa air diketahui sebesar A. Massa air itu sama dengan A gram. Kemudian massa S-nya itu B gram. Massa S sama dengan B gram. Nah, kemudian diketahui juga C airnya atau kalor jenis air. C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian CS-nya diketahui sebesar 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian yang terakhir diketahui juga L-nya atau kalor lebur dari es, yaitu 80 kalori per gram. Nah, berarti di sini jika ada untuk soal tipe ini, jika ada dua zat yang tadi ditanyakan massa leburan S, atau kita misalkan sebagai X. Kalau ada dua zat kemudian memiliki suhu yang berbeda, itu kemungkinan besar kita akan menggunakan konsep asas Black. Jadi kita ingat asas Black itu adalah salah satu konsep atau materi dalam suhu dan kalor yang membahas tentang kesetimbangan suhu jika ada dua zat yang kita campurkan. Ini kan ada es sama air, kemudian kita campurkan. Nah, kita ingat lagi untuk persamaan dari asas Black itu adalah kalor masuknya atau Q in sama dengan kalor keluar atau Q out. Nah, di sini kita jabarkan persamaan Q-nya, yaitu untuk Q masuk ada kalornya S, yaitu MS CS delta T. Nah, ini delta TS. Kemudian karena S-nya dia melebur, maka kita tuliskan sebagai
MS-nya atau massa S-nya yang melebur, yaitu X. Kemudian LS atau keluar leburnya S. Nah, ini sama dengan Q yang keluar, yaitu Q-nya air. M air, C air, dan delta T air. Nah, selanjutnya kita substitusikan masing-masing nilainya, di mana massa S tadi diketahui yaitu B, kemudian C-nya S adalah 0,5. Suhunya ini kan dia kesetimbangan suhunya di 0 derajat, berarti delta T-nya adalah 0 dikurang 10, yaitu 10 ditambah dengan X dikali L-nya S, yaitu 80. Nah, ini sama dengan M air, yaitu A. Kemudian C air, 1. Delta T-nya air adalah 20, karena 20 dikurang 0, yaitu 20. Nah, ini kita tinggal selesaiin untuk perhitungannya, yaitu kita jadiin X sama dengan, ini kita kalikan dulu, 0,5 kali 10 itu adalah 5. Kemudian sehingga kita peroleh X sama dengan 20A dikurang 5B dibagi 80. Nah, ini kita sederhanain ya, untuk masing-masing nilainya kita bagi 5. 20 bagi 5 adalah 4. 4A dikurang 5 bagi 5 adalah B atau 1. Kemudian 80 bagi 5 adalah 16. Sehingga di sini kita sudah memperoleh nilai X-nya, yaitu massa S yang melebur, yaitu 4A dikurang B dibagi 16. Jawabannya adalah B. Oke. Jadi aku ulang ya, aku ulang sedikit untuk soal ini. Di sini di soal kita lihat ada 2 zat dengan suhu yang berbeda, kemudian dicampurkan sehingga dia mengalami kesetimbangan suhu. Nah, dari apa yang diketahui di soal itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita dapat menggunakan konsep dari asas Black, di mana asas Black itu konsepnya adalah ada 2 zat yang dicampurkan kemudian mencapai kesetimbangan suhu. Itu berarti sesuai dengan deskripsi dari soal. Sehingga dari konsep asas Black itu kita kenal rumusan kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal menuliskan persamaan-persamaan dari kalori yang masuk, kemudian sama dengan kalori yang keluar. Kita substitusikan nilainya, sehingga nanti kita peroleh massa sebagian S yang melebur itu sebesar X sama dengan 4A dikurang B dibagi dengan 16. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk soal ini? Jadi tanyain aja ya, kalau misalnya ada yang masih kurang dimengerti, silahkan ditanyain. Ada? Belum, Kak. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nggak usah malu-malu ya, teman-teman. Kalau ada yang belum dimengerti, tanyain aja. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, di sini ada 2 buah benda, masing-masing memiliki massa A kilogram dan B kilogram. Kemudian jika kedua benda mula-mula diam, kemudian mengalami gaya yang sama besarnya dan dalam selang waktu yang sama, maka perbandingan energi kinetik benda A dan B tepat pada akhir waktu diberikan gaya adalah. Oke, langkah yang sama kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Berarti ini maksudnya setengah MV kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat gitu, Kak? Iya, kita bandingin yang A sama yang B. Ini kan kondisi untuk EK-nya, energi kinetiknya A sama energi kinetiknya B itu berbeda. Nah, di situ pertanyaannya kita disuruh bandingin. Kira-kira hasil perbandingan dari energi kinetik A sama B itu gimana sih? Itu maksud soalnya. Aku kemarin langsung jawab 1 karena sama energinya. Oke. Di sini ya kita lihat caranya gimana. Di sini kita ketahui bahwa massa A
MA sama dengan A. Kemudian MB sama dengan B. Kemudian jika kedua benda mula-mula diam, berarti fenolnya fenol A sama dengan fenol B-nya sama dengan 0 karena dia diam. Kemudian mengalami gaya yang sama besarnya, berarti FA sama dengan FB. Kemudian apalagi nih, dalam selang waktu yang sama, berarti delta T-nya A sama juga dengan delta T-nya B. Delta TA sama dengan delta TB. Kemudian udah ya, udah. Berarti sekarang yang ditanyain adalah EKA banding EKB. Nah, caranya kita jabarkan dari persamaan dari energi kinetik, yaitu kita tuliskan EKA banding EKB. Nah, EK kan rumusnya 1/2 MA VA kuadrat dibagi 1/2 MB VB kuadrat. Nah, ini 1/2-nya kita saling menghabiskan, jadi bisa kita coret sehingga tersisa MA VA kuadrat dibagi MB VB kuadrat. Nah, di soal ini nggak diketahui VA sama VB-nya, jadi kita jabarkan rumusnya. MA, jadi yang di soal itu cuma ada fenol, sedangkan ini yang ditanyakan perbandingan energi kinetiknya pada akhir waktu. Jadi yang dimasukkan di sini adalah kecepatan akhirnya, bukan kecepatan awalnya. Berarti kita bisa untuk dapetin VA, kita bisa pakai persamaan gerak lurus berubah beraturan yang VT sama dengan fenol tambah AT. Oke, kita tulis fenol A tambah A, kecepatannya AA TA. Ini ingat kuadrat. Oke, kita tulis juga yang B, MB fenol B tambah AB kali TB kuadrat. Oke, selanjutnya kita substitusiin lagi yang diketahui. MA, ini kita langsung baca deh. MA tadi adalah A, kemudian MB-nya B. Fenol A-nya 0, tambah percepatannya juga belum diketahui nih, tapi kita bisa cari nilainya dari F sama M pakai hukum 2 Newton. Kan di sini diketahui F-nya, kemudian diketahui juga masanya. Jadi pakai rumus itu A sama dengan F per M. Oke, kita tuh substitusiin FA per MA. Ini ingat TA, jangan lupa kuadratnya. Kemudian yang B juga 0 tambah FB per MB, kemudian dikali dengan TB, dikuadratkan. Kita tulis lagi A per B, kemudian ini tersisa FA per MA. Nah, karena ini T-nya tadi sama, TA sama TB-nya sama, berarti ini habis juga ya, TA sama TB kita matiin. Berarti tersisa FA per MA kuadrat, kemudian FB per MB kuadrat. Oh iya, yang F-nya juga sama ya, FA sama FB, berarti kita coret juga. Tersisa A per B, 1 per MA kuadrat dikuadratkan bagi 1 per MB dikuadratkan. Berarti A per MA kuadrat per B per MB kuadrat. Nah, ini kita substitusiin, berarti A per A kuadrat dibagi B per B kuadrat. Sehingga kita sederhanain bentuknya menjadi per A
dibagi 1/B kan. Nah, ini berarti hasilnya adalah B per A. Ini kan B-nya kita naikkan ke atas. Iya. Hasilnya adalah B per A. Oke, aku ulang ya. Aku ulang untuk soal ini. Jadi kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui di soal. Kemudian yang ditanyakan ternyata itu perbandingannya. Berarti kalau perbandingan kita tinggal tuliskan masing-masing rumus dari apa yang dibandingkan. Misalnya tadi EKA banding EKB, berarti kita tulis rumusnya EKA apa, kemudian rumusnya EKB apa. Kemudian kita substitusikan masing-masing nilai yang diketahui. Kemudian kita lihat kira-kira apa yang bisa kita coret, apa yang sama nilainya berarti itu bisa kita coret, sehingga nanti akhirnya kita memperoleh persamaannya adalah MA dibagi MA kuadrat dibandingkan dengan B per MB kuadrat. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya adalah B per A. Sehingga jawabannya adalah B ya. B per A. Oke, ada yang mau ditanyain dari soal ini? Ada. Jadi tadi nggak bisa langsung disamain hasilnya satu ya, harus kita tinjau masing-masing karena nilai dari setiap variabel yang A sama B nggak semuanya sama, ada yang beda. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk soal ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3. Oke. Nomor 3. Ini ada soal tentang dinamika. Jadi dinamika itu soalnya kentara, biasanya ada gaya-gayanya, kemudian ada masanya, ada sistem benda gitu. Nah, di sini diketahui kereta M dipercepat ke kanan dengan kecepatan diketahui AM itu 2 meter per sekon. Kemudian abaikan semua gesekan, massa kapal dan massa tali, anggap G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan 2 kg. Kemudian apalagi yang kita ditanyakan adalah tegangan tali T. Ditanyakan tegangan tali T. Nah, solusinya pertama untuk soal dinamika ini kita tinjau untuk masing-masing pergerakan dari bendanya. Di mana yang percepatan ini tadi M itu adalah percepatannya kereta. Nah, untuk soal ini kita tuliskan dulu persamaan masing-masing bendanya. Itu M1. Ini karena licin berarti nggak ada gaya gesek. Di benda M1 cuma ada gaya tegangan tali yang arahnya ke kanan. Sehingga persamaannya adalah T sama dengan M1 kali A1. Kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian untuk benda M2, di sini ada, kita tulis sebagai T2 ya, T2. Kemudian di sini ada T juga. Sehingga untuk persamaannya menjadi T2 dikurang T sama dengan M2 kali A2. Kemudian untuk benda M3 kita tinjau juga.
Berarti ada G berat, Ya, M3G. Mg. Kemudian ada tegangan tali juga yang sama dengan T2. Ya, Sehingga persamaannya adalah karena dia bergerak ke bawah, berarti yang T2 positif adalah M3G dikurang T2 sama dengan M3 kali. kali A3. Nah, sekarang setelah menggambar diagram gayanya dan menulis persamaannya, kita tinggal substitusiin. Pertama, Sigma F. kan di sini kita mau cari T ya, T yang di sini. Jadi pertama, kita substitusi persamaan 2 ke 3. Jadi kita masukin nilai T2 ini ke yang ini. Berarti M3G dikurang T2. T2 adalah M2A2 tambah T. Sama dengan M3A3. Kita tuliskan lagi M3G dikurang M2A2 dikurang T Gak bisa langsung ya, Kak? sama dengan yang T ini nggak perlu kita substitusiin yang M1A1 karena yang ditanyain adalah T-nya. Jadi kita tuliskan T aja. Berarti sama dengan M3A3. Tapi bisa nggak, Kak, kalau misalkan kan itu kan T-nya kan udah diketahui, M1 sama A1-nya udah diketahui tuh. 2 sama 6 jadi 12 gitu, bisa nggak, Kak? Oke. Jadi di sini kan yang diketahui adalah percepatannya M besar. Nah, kita perlu perhatiin di sini, jadi A yang ini. A yang diketahui adalah A-nya kereta. Nah, yang sama dengan, bentar, ini kok nggak bisa digambar. Oke. Yang sama dengan A-nya kereta ini kan bergerak dengan percepatan A. Yang sama tuh cuma ini, A itu AM sama dengan A2 sama dengan A3. Jadi yang A1 itu percepatan benda satunya itu nggak sama dengan AM. Kenapa? Karena yang percepatan kereta ini kan keretanya ke kanan, kemudian ini bersentuhan langsung sama M3. Jadi M3 ini akan bergerak dengan percepatan yang sama juga. Kemudian karena M3 dihubungkan dengan tali yang sama dengan M2, maka percepatannya juga akan sama. M2 akan sama, percepatan M2 akan sama dengan M3. Nah, sedangkan M1 ini percepatannya nggak sama. A1 tidak sama dengan AM. Nah, jadi alurnya itu percepatannya kereta M adalah sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, yang sama itu cuma yang M3, karena M3 ini dia berada pada arah horizontal, kemudian dia juga searah dengan AM, yaitu keretanya. Kemudian karena M3 ini disambungkan dengan tali yang sama dengan M2, sehingga percepatan A2-nya, percepatan benda 2-nya juga sama dengan AM. Nah, tapi karena ini M1 tidak disambungkan langsung dengan M3, maka percepatan yang satu itu beda sendiri, yaitu A1 tidak sama dengan AM. Sehingga kita tidak bisa langsung mengalihkan M1-nya dengan percepatannya. Gitu. Apa untuk hubungan percepatan ini? Kalau masih bingung, tanyain aja ya, biar clear. Kak, itu yang MG min T2 itu MG-nya? Mana. Bentar. Yang mana? Yang persamaan 3.
persamaan 3. Bentar, ini nggak mau turun. Nah, ini persamaan 3, kenapa? Itu MG min T2-nya sama dengan M3A3 itu gimana ya? MG-nya itu yang M3 sama gravitasi. Oke. Nah, di sini jadi ceritanya kalau kita mengerjakan soal tentang dinamika itu kita harus gambarkan dulu. Biar mudah itu kita gambarkan diagram gayanya. Nah, diagram gaya itu yang gambar ini kita tuliskan. Ada gaya apa saja, kemudian dia arahnya kemana. Nah, kebetulan yang massa M3 ini dia kan bergerak ke atas bawah juga. Kemudian dia bergerak ke kanan karena adanya percepatan AM ini, yaitu percepatan keretanya. Berarti ini sebenarnya ada juga ya di sini. Nah, kita tulis F. Kalau misal di sini ada gaya FM gitu, karena ada pergerakan dari kereta ini. Nah, tapi sebenarnya ini juga ada ini gaya normal sama M2G. Ya, aku tulis saja deh semuanya. Ini juga ada gaya normal 1, 2. Kemudian ada M1G. Oke, diagram gaya itu kita meninjau gaya-gaya apa saja, kemudian arahnya kemana yang ada di sumbu X sama sumbu Y. Nah, tapi dalam soal ini, untuk benda satu, dia kan bergerak ke kanan. Dia bergerak di arah sumbu X. Makanya pentingnya kita cuma tinjau yang di sumbu X-nya aja, yaitu T sama dengan M1 kali A1. Kenapa kita nggak tinjau sumbu Y? Kita sebenarnya juga bisa tulis N1 sama dengan W1. Tapi ini nggak guna gitu. Kita nggak butuhin variabel ini. Jadi tadi aku nggak tulis untuk persamaan yang ini di sumbu Y. Tapi kalau misalnya nanti ada gaya gesek, itu kan butuh gaya normal. Nah, itu biasanya kalau ada gaya gesek, kita perlu tinjau untuk sumbu Y-nya juga. Tapi kebetulan di soal ini nggak ditanyain tentang gaya gesek. Jadi tadi aku nggak ninjau untuk sumbu Y-nya gitu. Begitupun untuk yang benda 2 ini. Benda 2 itu cuma ke kanan ke sumbu X juga. Dia nggak bergerak di sumbu Y. Makanya nggak aku tinjau juga yang sumbu Y-nya. Cuma yang aku tinjau adalah sumbu X-nya, yaitu T2 dikurang T. Nah, kemudian yang benda 3. Benda 3 itu kan tadi bergerak ke kanan, udah aku tinjau, yaitu percepatannya sama. Kita sudah bisa memperoleh bahwa percepatan AM-nya itu sama dengan A3, makanya nggak aku tulis lagi. Nah, kemudian yang M3 selain bergerak ke kanan, dia kan juga bergerak ke atas bawah, dia juga bergerak ke bawah. Jadi makanya aku perlu untuk tinjau sumbu Y-nya. Jadi yang aku tinjau di sumbu Y-nya tidak sama dengan 0, karena dia juga bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Makanya kita tinjau sumbu Y-nya, di mana sumbu Y itu ada gaya berat sama gaya tegangan talinya yang mengarah ke atas. Untuk gaya berat sendiri kan itu selalu mengarah ke pusat bumi, jadi selalu ke bawah. Nah, kenapa M3G dikurang T2? Itu karena dia bergerak ke bawah. Jadi percepatannya ini, aku nulisnya arahnya itu searah dengan arah pergerakannya. Kenapa M3-nya yang positif? Karena dia ke bawah. Jadi kita ngikutin arah yang ke bawah. Jadi ke bawah itu positif. Sehingga M3G-nya kurang T2 sama dengan M3A3. Jadi gitu untuk diagram gayanya. Apakah sudah dipahami atau masih kurang dimengerti? Udah, Kak. Oke, tadi yang nanya udah paham belum ya? Berarti ini jawabannya 8 bukan, Kak? Nggak tahu. Iya kayaknya.
sekarang kita tinjau untuk substitusi. Nah, ini kita lanjut ya yang tadi. Berarti M3G dikurang M2A2. M3G-nya ini. Nah, ini kita lanjut. Berarti tadi di sini kita ketahui bahwa A2 sama dengan A3. Sama dengan 2 ya, 2 meter per sekon kuadrat. Berarti kita substitusi aja nilainya. M3-nya adalah 2. G-nya 10. Dikali 10, 20. Kurang M2, 2. Kemudian A2-nya adalah 2. Dikurang T sama dengan 2 kali 2. 20 dikurang 4 dikurang T sama dengan 4. 4-nya habis. Berarti T sama dengan 20 Newton. Jawabannya D ya. Oke, ada yang bingung nggak atau masih kurang ngerti? Salah nih, salah. Kenapa aku coret 4-nya? Iya, nggak bisa Kak dicoret. Nggak bisa dicoret 4. Jadi sini T, sini sama dengan 4. Di 20 kurang 4, 16 dikurang 4 sama dengan T. Jadi T-nya adalah 12 Newton. Jawabannya B. 12. Okay. Tapi kalau kita ngitungnya yang 2 kali tadi tetap nggak bisa ya Kak ya? Yang mana? 2 kali yang mana? Halo? Bukan deh, enggak, bukan. Jangan ini 2 kali 2, 4 atau bukan 12. Yang ini ya tadi mau langsung masukin M-nya sama A1 gitu. Tadi si Febri ngitung udah dapet juga 12 sih Kak, tapi caranya beda. Langsung Febri iniin aja. Kan Gimana? kalau biasanya kan kalau diurain gayanya satu-satu kan ini sih kelamaan gitu Kak. Jadi langsungin aja gitu. Tadi caranya gimana bisa dapat 12 juga? Boleh share ke teman-temannya. Langsung aja Febri Kak. Kan kalau gambar lama tuh biasanya sigma F sama dengan langsung M dikali A. Nah, terus habis itu M1 jadi sigma F. Jadi kita kan yang dicari cuman gaya T-nya itu. Ya, entah ini persepsi Febri bener apa salahnya sih ya Kak ya. Nah, terus kan M-nya di situ kan ada M1, M2, M3. Jadi M-nya itu M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali A. Febri tadi berarti gitu. 2 kali 2 tambah 2 tambah 2, 6 kali 2, 12 gitu. Enggak sih, itu enggak benar. Karena di sini seandainya gaya kan kamu berarti sigma F sama dengan M kali A gitu. Kemudian T sama dengan sigma M-nya kali A kan gitu. Nanti kamu langsung total gayanya, total masanya 6 kali 2. Itu kan 12. Enggak sih, konsep ini enggak benar. Iya, makanya. Soalnya T ini muncul hanya jika kita tinjau yang satu-satu. Selanjutnya ada gaya. Misalnya kita mau ada gaya F di sini. Gaya ini gaya yang F ini, F yang sigma ini adalah gaya yang menyebabkan si M ini bergerak, sedangkan di sini kita nggak ditinjau kan, si kereta ini bergerak karena gaya apa. Ini sigma F ini adalah gaya yang menyebabkan semua sistem ini bergerak gitu. Kebetulan aja sini kayaknya sama. Gitu. Jadi nggak ya?
Ini emang untuk soal dinamika itu agak lama gitu dikerjainnya, tapi Iya, kalau harus misalnya ngurai kalian satu gambar satu gaya gitu. jadi tapi kalau kalian udah terbiasa itu bentar kok, nggak perlu rapi-rapi amat, kalian udah bisa tahu apa gitu. Kadangan tuh kalau itu tuh nyelip, Kak. Oh iya benar. Kadangan kan kayak misalkan gaya gesek tuh ada gaya geseknya. Jadi kan berlawanan arah dengan arah bendanya. Misalkan arahnya Iya benda benar. ketarik ke kanan, berarti kan gaya geseknya ke kiri tuh, Kak. Mm. Nanti terus ada tinjau gaya beratnya juga karena ada gaya Ya geseknya karena juga. agak gaya normal. Emang ribet guys. Semangat. Ya gitulah ya buat fisika. Emang agak lama, apalagi soal dinamika kalau kita nggak terbiasa itu bakal lama gitu buat ngerjainnya. Tapi kalau kalian udah terbiasa buat tinjau persamaannya itu bakal cepet kok harusnya. Tinggal substitusi eliminasinya aja. Jadi aku review ya buat soal dinamika. Kalau misalnya kalian ketemu sama soal dinamika, itu pertama kalian sebisa mungkin tinjau diagram gayanya. Setelah meninjau diagram gayanya, kalian tuliskan persamaannya. Jadi kalau dua itu sudah benar, diagram gaya sama persamaannya udah benar, itu selanjutnya tinggal perhitungan matematikanya aja. Kalian tinggal substitusi, kemudian lihat apa yang ditanyain. Tapi kalau misalnya kalian nemu soal yang udah sering kalian kerjain, kemudian kalian udah dapat rumus cepatnya atau persamaan umumnya, itu bisa langsung kalian cari gitu. Tapi kan kalau fisika tuh banyak rumus ya, jadi kalau kalian mau hafalin rumus-rumus cepat, kayaknya otak kalian tuh bakal penuh dengan rumus. Kemudian nanti jangan sampai kalian blank gitu pas ngerjain soal. Jadi sebelum kalian hafal rumus sifatnya, kalian setidaknya ngerti konsepnya dulu, biar pas saat ngerjain nggak sangat bergantung sama rumus sifat yang kalian udah tahu itu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi untuk soal ini? Itu kinematika gerak itu menurut kakak sering keluar ya, Kak ya? Aku kurang tahu sih buat yang sering keluar, tapi tentunya kalau aku lihat soal-soalnya ya, kinematika, dinamika setidaknya pasti ada 1 atau 2 soal yang muncul. Dinamika itu biasanya paling banyak ya, soalnya materi dinamika sendiri itu ada terbagi jadi gaya, kemudian impuls momentum, itu masuk ke dinamika juga, kemudian elastisitas, kemudian kesetimbangan benda tegak, itu masuknya di dinamika, sedangkan kinematika itu biasanya yang masuk itu cuma 1, yang entah itu gerak lurus, entah itu gerak melingkar gitu. Jadi usahain untuk konsep ini itu paham gitu. Aku juga nggak tahu sih. Soalnya sistem UTBK sekarang kan beda dari tahun-tahun sebelumnya. Aku juga nggak ikut UTBK sih. Kurang tahu buat jenis soal yang muncul bakal gimana. Oke ya, kita lanjut. Nggak ada yang nanya lagi untuk soal ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di sini pada eksperimen celah ganda dengan sumber elektron. Kemudian pada interferensi terjadi pada layar benda. Jika jumlah elektron yang ditembakkan ditingkatkan menjadi 2 kali elektron semula, yang terjadi adalah ini ada eksperimen celah ganda, kemudian sumbernya adalah elektron. Ini ada eksperimen celah ganda, sumbernya adalah elektron. Kemudian dari eksperimen tersebut, ketika ditembakkan itu muncul pola pada layar. Itu biasanya muncul pola gelap terang pada layar. Nah, ditanyakan jika elektron yang menjadi sumber itu ditingkatkan menjadi 2 kali elektron semula, maka yang terjadi adalah, kira-kira ada yang bisa jawab untuk nomor 4 ini? Ada. Jadi kira-kira kalau elektronnya ditingkatkan 2 kali semulanya
Jadi apakah jarak antar garis terang berdekatannya akan berkurang? Apakah jarak antar garis terangnya akan bertambah, atau pola interferensinya akan bergerak ke samping, pola interferensinya tetap, tetapi garis-garis terang menjadi semakin jelas, atau pola interferensinya tetap, tetapi garis terangnya semakin kabur. Jadi untuk ketika sumbernya sumber ditingkatkan dua kali semula, maka itu akan berpengaruh terhadap intensitas dari cahaya yang ditangkap. Jadi itu berpengaruhnya di intensitas ya. Intensitas semakin banyak berarti intensitas cahaya yang dihasilkan akan semakin besar gitu. Berarti kalau intensitas itu hubungannya sama gelap terang kan. Semakin besar intensitasnya itu berarti makin terang. Kemudian semakin kecil intensitasnya itu dia akan semakin gelap. Nah, jadi yang sumber ini, peningkatan sumber itu hanya berpengaruh terhadap intensitasnya, sedangkan untuk frekuensinya sendiri akan tetap. Jadi dia polanya, kalau frekuensinya tetap, maka polanya juga akan tetap. Pola interferensinya nggak berubah. Pola yang terbentuk tidak berubah. Itu tidak berubah. Kalau intensitas cahayanya itu akan menyebabkan berpengaruh pada gelap terangnya. Gelap terang. Gelapnya semakin gelap, kemudian terangnya semakin terang kalau intensitasnya bertambah. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah C. Salah ding. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu pola interferensinya tetap, tetapi garis terangnya semakin jelas. Karena frekuensinya juga tetap ya, karena yang ditingkatkan itu cuma jumlah elektronnya. Nah, jumlah elektron ini hanya akan berpengaruh terhadap intensitas cahayanya. Ketika ditingkatkan, berarti intensitas cahayanya semakin besar, sehingga yang pola terangnya itu akan semakin terang atau semakin jelas. Kalau frekuensinya tetap, berarti itu pola yang terbentuk tidak berubah, tidak bergeser, tidak bertambah, polanya akan tetap. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah D, yaitu pola interferensinya tetap dan garis-garis terangnya akan semakin jelas. Oke, ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Ini itu materi apa teh? Eka yang datangin nomor 4. Sorry, boleh diulang? Tadi agak kurang jelas. Kalau ini materinya materi apa? Oke, jadi untuk soal ini materinya itu optik ya, dia masuk ke optik atau cahaya. Atau sebenarnya bisa juga ini masuk ke gelombang, tapi kayaknya untuk di SMA ini masuknya di optik. Optik fisis. Gitu. Optik fisis. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk nomor 4? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5.
Kita lanjut ke nomor 5. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon mendekati sumber bunyi yang frekuensinya kita tulis. Mobil bergerak berarti dia adalah pendengar. Ditulis sebagai VP yaitu 20 meter per sekon. Kemudian mendekati sumber bunyi yang frekuensinya 680 Hz. Kita tulis sebagai Fs sama dengan 680 Hz. Yang dalam keadaan Jawabannya Jawabannya berapa yang didapat? Jawabannya B, 80 Hz. 640. Kalau di sini yang aku dapat 80 sih. Kita coba kerjain ulang ya. Fs-nya tadi 0. Karena dia diam. Kemudian jika cepat lambat bunyi, kita tulis sebagai V, yaitu 340 meter per sekon. Maka perbedaan frekuensi yang didengar pengendara mobil saat mendekati dan setelah melewati sumber tersebut adalah, berarti di sini selisihnya ya. Ditanyakan, kita misalkan F, perbedaan frekuensi yang didengar F mendekati dikurang F pada saat menjauhi. Pada saat menjauh. Atau kita simbolkan ini sebagai FA, biar lebih singkat, ini FB. Berarti yang ditanyakan adalah FA dikurang FB. Oke, sekarang kita tuliskan ini adalah materi efek Doppler. Udah sangat jelas ini efek Doppler. Kita tuliskan persamaan yang berlaku. Untuk ketika pendengarnya mendekati sumber, yaitu FA. Tadi yang mau sebutin rumusnya. Ketika pendengar mendekati sumber, berarti kalau mendekat, berarti suaranya akan semakin jelas ya. Berarti V-nya, V kecepatan lambat bunyi itu dijumlahkan. V per VP dibagi dengan V. Karena Vs-nya 0, berarti yang di bawah cuma ada cepat lambat bunyi. Kemudian dikali dengan F sumbernya. Nah, ini kita substitusikan nilainya V 340 ditambah VP 20 dibagi V-nya 340 dikali 680. Nah, ini ada yang tahu hasilnya berapa? Mana kalkulator? 340 tambah 20 bagi 340, hasilnya 720. FA ini adalah 720 Hz. 720 Hz. Kemudian dengan cara yang sama kita tinjau FB-nya, yaitu frekuensi yang didengar oleh pendengar jika dia menjauhi sumber. Nanti yang di atasnya ini berubah menjadi minus, V dikurang VP, dibagi dengan V dikali Fs. Di 340 dikurang 20 bagi 340 dikali 680. Sehingga hasilnya adalah 340 kurang 20 bagi 340 kali 680. Hasilnya adalah 640 Hz. Sehingga yang ditanyain adalah FA kurang FB. Jadi 720
dikurang 640, hasilnya adalah 80. Satuannya Hertz. Jadi untuk soal ini, jawaban yang benar adalah B, 80 Hertz. Oke, ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Jadi pertama, ini udah jelas ada sumber, ada pendengar, kemudian dia masing-masing bergerak. Jadi kita pakai efek Doppler, di mana efek Doppler itu persamaannya cuma satu, kita tinggal mengubah aja kalau dia menjauh, kemudian kalau dia mendekat gimana. Nah, di sini kebetulan ditanyakan kedua-duanya, yaitu ketika pendengar menjauhi, kemudian ketika pendengar mendekati. Kalau pendengar mendekati, berarti suara yang didengar pendengar itu akan semakin besar, sehingga yang di atas itu adalah plus. Sedangkan ketika menjauhi sumber, itu suara yang didengar pastinya akan semakin kecil, sehingga yang di atas adalah tandanya minus. Nah, setelah kita mendapatkan nilai FA sama FB, ini kita tinggal kurangkan, karena yang ditanyakan adalah selisihnya, yaitu 720 dikurang 640, hasilnya adalah 80 Hz. Jadi jawabannya adalah B. Ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu soal nomor 6. Soal nomor 6. Suatu gas volumenya 0,5 meter pangkat 3 perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap hingga volumenya menjadi 2 meter pangkat 3. Jika usaha luar gas tersebut 3 kali 10 pangkat 5 Joule, maka tekanan gasnya berapa? Oke, kita tuliskan lagi apa saja yang diketahui, yaitu kita tulis sebagai V1-nya adalah 0,5 meter kubik. Kemudian ini adalah isobarik atau tekanan tetap. Kemudian V2-nya adalah 2 meter kubik. Kemudian usahanya W sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Joule. Ditanyakan P-nya, tekanan atau P. Nah, di sini untuk isobarik sendiri itu karena tidak ada perubahan tekanan, maka usaha yang bekerja itu persamaannya adalah W sama dengan P kali delta V atau kok ini sebentar. W sama dengan P kali delta V atau P dikali V2 dikurang V1. Nah, ini kita tinggal substitusiin nilainya. Tadi yang ditanyakan adalah P, kita ubah dulu menjadi P sama dengan W dibagi V2 dikurang V1. Kita substitusi W-nya tadi 3 kali 10 pangkat 5. Kemudian V2-nya adalah 2, V1-nya adalah 0,5. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 1,5. Hasilnya adalah 2,5 meter. Itu hasilnya adalah 2. 3 bagi 1,5 adalah 2 kali 10 pangkat 5. Satunya Newton per meter pangkat 2. Jadi jawabannya B.
Oke, jadi untuk soal ini, kita bisa langsung menggunakan persamaan usaha atau rumus usaha pada keadaan isobarik atau pada keadaan tekanan tetap. Yaitu persamaan usahanya atau rumus usahanya adalah W sama dengan P atau tekanan dikali dengan delta V, perubahan volumenya. Sehingga nanti kita peroleh untuk jika kita mencari P-nya, maka P sama dengan W atau usaha dibagi dengan volume 2 dikurang volume 1. Kita tinggal substitusikan nilainya sehingga nanti kita dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7. Di sini nomor 7 masih membahas lagi materi dinamika. Itu dia tentang pegas. Jadi ada 2 buah pegas, 2 buah benda. 2 buah benda M1 dan M2 masing-masing 2 kg. M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg. Kemudian terhubung oleh sebuah pegas tak bermassa. Konstanta pegasnya K sama dengan 2 Newton per meter. Kemudian sistem benda saat ini berada di atas bidang datar yang licin. Benda M2 ditekan sejauh X sama dengan 5 cm. Kemudian kemudian dilepaskan. Kecepatan pusat massa sistem ketika benda M1 meninggalkan dinding adalah, jadi di sini ceritanya M2 ini, jadi ada 2 buah benda, M1 dan M2, kemudian yang benda 2 ini ditekan, sehingga pegasnya tertekan, kemudian nanti dilepaskan, sehingga M1 ini juga ikut bergerak, sehingga dia akan meninggalkan dindingnya, atau tidak bersentuhan lagi dengan dinding. Nah, ditanyakan berapa sih kecepatan pusat massanya. Kecepatan pusat massa di sini berarti adalah kecepatan kedua sistem ini ketika dia sudah bergerak bersama-sama. Oke, di sini caranya kita bisa pakai konsep dari hukum kekekalan energi mekanik sama hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, pertama, kita akan tinjau dulu kecepatan kecepatan benda 2-nya sebelum dia bergerak atau sebelum M1 ini meninggalkan dinding. Jadi kita bisa tulis EP max atau energi potensialnya itu sama dengan EK-nya. Di mana di sini energi potensial pegasnya 1/2kx² sama dengan 1/2m2v². V2. Kemudian kita coret 1/2-nya, nanti kita dapat V2 sama dengan akar kx² dibagi dengan M2. Nah, ini kita substitusikan. Nilainya K adalah 2, kemudian X-nya 5 cm, kita ubah ke meter adalah 0,05 meter. 0,05 dikuadratkan dibagi dengan M2-nya. M2-nya adalah 2. Ini kita selesaikan perhitungannya, nanti kita peroleh V-nya adalah 0,05 meter
per sekon. Nah, sekarang kita udah mendapatkan nilai V2-nya atau kecepatan benda 2 sebelum dia meninggal, sebelum dia bergerak bersama-sama dengan M1. Nah, sekarang untuk mendapatkan kecepatan kedua benda tersebut atau kecepatan pusat masanya, kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum. Di mana hukum kekekalan momentum di sini kita tulis M1 V1 tambah M2 V2. Nah, sama dengan momentum akhirnya kan dia bergerak bersama-sama, berarti bisa ya tuliskan sebagai M1 tambah M2 dikali dengan V. V ini yang ditanyakan atau kita tulis sebagai V pusat massa. Nah, sekarang kita substitusikan nilainya. Untuk benda 1 itu kan awalnya dia diam, berarti V-nya 0, berarti kita tulis 0 tambah M2 2. Kemudian V2 ini yang kita peroleh tadi yaitu 0,05 sama dengan M1 tambah M2 yaitu 2 tambah 2 hasilnya 4 kali VPM. Kecepatan pusat massanya. Berarti di sini kita bisa peroleh kecepatan pusat massanya sama dengan 2 kali 0,05 dibagi dengan 4. Ini akan menghasilkan 0,025 meter per sekon atau dalam sentimeter adalah 2,5 sentimeter per sekon. Oke, jadi aku ulang untuk soal ini. Ceritanya ada dua benda yang dihubungkan dengan pegas, kemudian benda duanya ditekan, sehingga nanti dia akan mempunyai kecepatan awal, menyebabkan benda M1 juga ikut bergerak bersama-sama dengan benda M2. Nah, ditanyakan berapa kecepatannya setelah kedua benda tersebut bergerak bersama. Pertama, kita bisa menggunakan konsep dari hukum kekekalan energi mekanik. Pada benda 2, kita tinjau benda 2, yaitu energi yang ada adalah energi potensial pegas sama dengan energi kinetiknya, yaitu EP sama dengan EK. Sehingga kita peroleh V2-nya atau kecepatan benda 2-nya adalah 0,05 meter per sekon. Kemudian dari kecepatan yang kita peroleh, kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum. Dari hukum kekekalan momentum ini, kita ketahui bahwa V1-nya 0, kemudian V2-nya kita sudah peroleh. Kemudian momentum akhirnya itu penjumlahan dari kedua massa benda, kemudian dikali dengan kecepatan yang ditanyakan, yaitu kecepatan pusat massanya. Nah, kita selesaikan perhitungannya, sehingga kita peroleh VPM-nya atau kecepatan pusat massanya adalah 2,5 meter per sekon, 2,5 cm per sekon. Yaitu jawabannya adalah A. Oke, ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Ada. Aku kira ini juga soal terakhir ya, soalnya waktunya juga udah habis. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, ini nanti aku share ya. Gimana? Sorry, ini suaranya nggak jelas. Halo? Oke, karena nggak ada yang mau ditanyain, aku cukupkan ya untuk hari ini. Ntar aku save dulu.
Ya, aku cukupkan ya untuk pembahasan TO2 pada hari ini.